Gue bakal jujur aja, gue nggak tahu mau bikin opening kayak apa, tapi intinya adalah kita Nerd Reviews sangat berusaha untuk menjadi sebuah channel yang independen, tapi juga sebagai profesional dan kita full time di sini. Jadi kita nggak akan menolak video sponsor, apalagi kalau itu untuk meningkatkan kualitas videonya. Jadi gue sangat berterima kasih kalau kalian menonton video ini sampai habis. HoloLens LarkMax adalah sebuah mikrofon wireless high-end dari HoloLens yang ditujukannya adalah untuk professional usage. Harganya ya bisa dibilang lumayan mahal, tapi ini ada alasannya. Kita mulai bahasnya dari unboxing aja kali ya. Di dalam boxnya kita diberi pouch kecil buat membawa satu set mikrofonnya beserta juga equipment lain. Nah, equipmentnya lain itu terdiri dari kabel Type-C to Type-C, kabel Type-C to Lightning, 3,5 mm to 3,5 mm, dan dua bulu-bulu yang istilah videografinya adalah dead kitten. Sementara buat set mikrofonnya sendiri itu terdiri dari dua transmitter dan satu receiver. Jadi kita bisa pakai mic ini untuk sesi interview tapi hanya up to satu orang. Nah, kalau misalnya si receivernya sendiri itu adalah yang model ada panel AMOLED-nya. Panel ini cukup atraktif ya, menunya banyak dan berwarna-warna biar gampang di-recognize fungsi-fungsinya. Dan kita bisa atur-atur dengan dial yang ada di kirinya atau juga bisa pakai touchscreen. Sementara buat transmitternya ini bentuknya itu cukup bulky ya, cukup kelihatan begini. Kalau mau ngejepitnya itu dia ada jepitan di belakangnya atau bisa pakai magnet juga seperti gue sekarang. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini terlalu kelihatan dan nggak mau kelihatan ada apa-apa, kalian bisa juga pakai lavalier karena di sebelah kiri itu ada 3,5 mm jack lagi. Nah, karena kita bukanlah channel seperti Aztec Media dan juga pengetahuan kita tentang videografi dan juga permikrofonan itu masih rata-rata, jadi gua hanya akan ngomong itu fitur-fiturnya sesuai dengan pengalaman aja. Fitur pertama yang kita mau bahas itu adalah saat membuka dari boxnya, receiver ini akan langsung display battery status dari ketiga device mereka. Walaupun receivernya itu sudah dimatikan sebelum masuk ke box. Jadi kita nggak usah repot-repot ngecek satu-satu device-nya itu baterainya berapa. Yang kedua adalah fitur ENC-nya atau Electronic Noise Cancelling yang secara fungsi adalah untuk mengurangi suara-suara sekitar yang mengganggu saat recording. Ini adalah sampel suara kalau misalnya kita lagi ada di cafe yang ada musiknya di belakang dan juga ada aktivitas orang juga di sekitar. Di sini sebenarnya suara gue itu cukup jelas untuk didengar, cuman ya suara sekitaran itu ketangkep aja. Nah, ini kalau misalnya ENC-nya di-on-in, sebenarnya suara lagunya itu hanya diperkecil aja, suara sekitar juga diperkecil, tapi jadinya suara gue juga agak aneh, jadi agak-agak distorsi gimana gitu. Tapi kalau misalnya memang di belakang itu rame banget, ya ini cukup membantu lah. Dan ini adalah suara kalau misalnya gue nyalain ENC-nya berbarengan dengan equalizer low cut, jadi sebenarnya dia hanya memotong suara-suara low frekuensi yang mungkin biasanya itu bisa ada kalau ada mesin yang nyala atau suara AC atau suara seperti kayak bohlam lampu kalau misalnya ada suaranya gitu. Tapi dia nggak akan nge-cut suara-suara frekuensi tinggi yang biasanya ada di environment kita. Jadi itu bukanlah denoiser. Nah, kalau misalnya yang mengganggu adalah suara angin, sebenarnya dead kitten yang ada di packagingnya juga nggak terlalu susah buat dipasang, tinggal ditempel aja. Jadi itu bener-bener gampang banget. Untuk fitur yang ketiga adalah konfigurabilitasnya. Jadi yang bisa kita configure dari mikrofon ini itu cukup banyak. Mulai dari mic gain di setiap mikrofon bisa berbeda-beda. Terus juga ada profile recordingnya. Jadi untuk defaultnya kita yang normal-normal aja bisa pilih mono. Jadi suara kita itu di tengah. Atau kita juga bisa pilih stereo yang dimana satu mikrofon bisa punya satu channel sendiri. Yang ini bisa memberi kebebasan bagi editor di post processing. Mikrofon ini juga punya settingan equalizernya sendiri, salah satunya ada cut low yang dimana dia bisa memotong suara white noise yang biasanya ada di sekitar kita. Jadi mungkin itu suara AC, suara mesin, dan suara lain-lain yang itu suka mengganggu. Terus juga ada vocal boost untuk meningkatkan suara di frekuensi yang biasanya untuk vokal manusia. Jadi suara kita itu lebih dominan dibanding suara-suara environment yang ada.
Nah, HoloLens Lark Max ini juga bisa connect ke smartphone Android dengan kabel Type-C to Type-C atau Type-C to Lightning ke iPhone, atau juga bisa dicolokin receivernya itu ke komputer atau laptop dan bisa dipakai buat Zoom dan lain-lain. Atau transmitternya sendiri itu bisa merekam secara independen tanpa pakai receiver atau connect ke kamera sekalipun. Itu bisa sampai sekitaran 14 jam atau lebih tepatnya storage-nya itu 8 GB. Lumayan buat dubbing atau yang lain-lain juga bisa. Nah, kalau baterainya sendiri, HoloLens klaim bahwa receiver ini bisa tahan sampai 7,5 jam dan buat receivernya sendiri bisa tahan sampai 9 jam, dan kalau memakai charging case-nya ini bisa tahan sampai 2 kali lipat. Dan yang terakhir buat konektivitas kayaknya nggak perlu diraguin lagi kali ya. Jadi HoloLens ini connect-nya itu dia pakai 2,4 GHz frekuensi dan juga ada teknologi frekuensi hopping. Jadi akan lebih solid lagi koneksinya, terutama kalau misalnya kita lagi ngerekam di acara-acara yang mikrofon lain itu banyak banget. Jadi sebenarnya itu aja sih video pembahasan singkat kita tentang HoloLens Lark Max. Semoga aja dengan daily driver kita yang baru ini kita bisa memberikan video yang lebih bagus lagi. Dan kalau kalian mau support channel kita, kalian bisa tinggal klik aja link yang ada di bawah. Terima kasih udah nonton sampai sini. Gua Rizky, stay safe, stay healthy.